Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Ribrata Salata, lewat sapaan firman Tuhan pada malam hari ini melalui channel Berita Injil, edisi hari Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022. Kiranya saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, penuh damai sejahtera, penuh sukacita, kebahagiaan, dan senantiasa dilimpahi berkat-berkat Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena besar kasih setiamu dalam hidup kami yang terus kami rasakan dan alami, khususnya di sepanjang hari ini. Tuhan masih menganugerahkan bagi kami segala kemampuan, kesehatan untuk kami pakai mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa melalui kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau nyatakan kepada kami, iman kami akan dikuatkan dan kami boleh terus bertambah-tambah teguh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami merenungkan firman Tuhan ini, terlebih dalam melakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami, dan terima kami yang datang berdoa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada malam hari ini akan kita renungkan dari kitab Ratapan. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 25 sampai 26. Ratapan 3 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang masih diberikan kesempatan membaca, merenungkan, terlebih melakukan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan malam hari ini akan kita renungkan dalam satu tema, ruang tunggu Tuhan. Ruang tunggu Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita masuk ke ruang tunggu atau kita menunggu di ruang tunggu, kadang kita merasa tidak enak. Ada kalanya kita harus menunggu dalam waktu yang lama. Kita bisa gelisah, tidak sabar, dan berkali-kali melihat nomor antrian. Namun ruang tunggu juga mengajarkan kita untuk belajar bersabar. Ketika nama kita dipanggil, akhirnya kita lega. Nah saudara-saudara, bagaimana jika saudara masuk ruang tunggunya Tuhan? Kita bukan antri untuk mendapat giliran, melainkan untuk mendapat jawaban doa. Seakan Tuhan terlalu banyak urusan melayani permintaan doa-doa dari miliaran orang. Di ruang tunggu Tuhan, kita bisa belajar untuk mempercayai Tuhan kembali, menyerahkan semua harapan kita kepadanya. Yeremia mengalami kesedihan yang mendalam saat ia menyaksikan bangsa Israel harus mengalami penderitaan di bawah kekuasaan bangsa lain. Bait Allah dihancurkan dan penduduk Yerusalem diangkut paksa. Orang Israel banyak kehilangan. Mereka seperti ditinggalkan oleh Allah. Pasti banyak keputusasaan dialami oleh orang Israel. Hari-hari berubah menjadi gelap. Masa depan tidak jelas. Kita pun bisa mengalami keadaan yang begitu berat sampai-sampai merasa sangat tidak berdaya dan keputusasaan mulai membayangi. Namun kitab Ratapan adalah kitab yang penuh dengan pengharapan juga. Di tengah segala kesulitan yang dialami bangsa Israel, firman Tuhan mengingatkan bahwa di dalam keadaan berat sekalipun pengharapan tetap ada.
Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Atau kalimat ini juga bisa berarti demikian: Tuhan adalah baik bagi orang yang menantikan Dia. Berharap kepada Tuhan seperti kita sedang di dalam ruang tunggu Tuhan. Kita hanya menantikan Tuhan sendiri, bukan yang lain. Penantian terpenting sebenarnya sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat yang sudah datang membebaskan kita dari hukuman dosa. Kepada siapa kita berharap akan menentukan seperti apa sikap hidup kita dan apa yang nanti akan kita tuai. Pacar, pasangan hidup, rekan kerja, atasan, orang tua, anak, saudara seiman, hamba Tuhan bukanlah sumber pengharapan kita. Tuhan Yesus saja pengharapan kita. Maka dari itu saudara-saudara, belajarlah menantikan Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, menaruh pengharapan yang sungguh kepadanya. Sekalipun kehidupan terkadang mengecewakan, tetapi menantikan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur bahwa malam hari ini kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan di dalamnya kami boleh membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang begitu penting dan indah bagi kami. Bahwa dalam hidup ini kadang kami tidak menemukan apa yang kami harapkan. Begitu banyak pergumulan, begitu banyak masalah yang kami hadapi dan juga menanti di depan kami. Kadang kami merasa tidak punya kekuatan untuk menjalani hari hidup kami yang penuh dengan pergumulan dan masalah. Kadang kami juga mengalami kesedihan yang begitu mendalam ketika kami tidak mampu untuk menyelesaikan segala pergumulan dan masalah itu. Tetapi firman Tuhan malam hari ini mau mengingatkan kami bahwa dalam keadaan berat sekalipun, dalam pergumulan yang begitu berat, pengharapan itu tetap ada. Dan Tuhan adalah pengharapan yang sejati bagi setiap kami yang senantiasa berharap dan menantikan Tuhan. Karena sesungguhnya di dalam Tuhanlah kami menemukan jawaban. Kami menemukan segala apa yang kami butuhkan untuk menyelesaikan persoalan, pergumulan, tantangan yang kami hadapi. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau terus berharap, kami mau terus berseru, kami mau terus melihat kepada Tuhan yang ada dalam Yesus Kristus. Karena Dialah sumber pengharapan kami satu-satunya. Kami mau terus menantikan Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kami, menaruh pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Karena ketika kami menantikan Tuhan, jawaban Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya kami boleh menghidupi firman ini, sehingga dalam menjalani hari-hari hidup kami ke depan, kami terus boleh kuat berpengharapan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, mengalami berbagai macam persoalan hidup. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan kiranya memberikan jawaban dari setiap pergumulan yang mereka rasakan dan alami. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan. Yang punya masalah, beban hidup, Tuhan kiranya tolong. Tuhan kiranya berikan kekuatan, berikan pengharapan, sehingga mereka tidak berputus asa tetapi terus percaya dan yakin bahwa Tuhan akan memberikan jawaban dan pertolongan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, memeliharakan kehidupan mereka, mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Sehingga tangan kasih Tuhan terus boleh memberikan ketenangan, memberikan penghiburan, memberikan
segala apa yang dibutuhkan oleh keluarga kami, dan mereka senantiasa boleh menaikkan syukur kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan juga memberkati mulai dari pusat sampai pemerintah daerah. Kiranya mereka diberikan kekuatan, hikmat, kesehatan daripada Tuhan sendiri, sehingga mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, menata, mengelola pemerintahan dengan baik oleh karena penyertaan dan pemeliharaan dari Tuhan sendiri. Malam hari ini kami akan beristirahat. Tuhan kiranya memberkati kami. Tuhan kiranya menyertai kami sehingga kami boleh menjalani melalui malam hari ini dengan kuat kuasa daripada Tuhan sendiri. Dan besok pagi kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat untuk kembali menjalani hari-hari hidup kami, mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan masih berikan pada kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Terima kami yang datang berdoa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang juga telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam.